Karena kalau dengan adanya self awareness dan tahu bahwa contohnya aja aku sebagai ibu di rumah, I have to understand my position dan aware bahwa tugas saya sebagai ibu adalah merawat anak-anak, yang make sure bahwa rumah itu semua berjalan baik dan benar, ya kan? Itu bahwa itu mau nggak mau sebagai when I take the decision to be a wife or a mother, I have to take that responsibility. Ya. Beanbag Talk. Kalau misalnya ada yang nanya, aku yang nanya contohnya, kok gue susah banget ya sadar sama diri gue sendiri, apa sih yang harus gue lakuin? Kok gue susah banget ya sadar sama diri sendiri. bilang kok gue susah banget sadar apa diri sendiri, itu sudah ada awareness ya. Artinya dia udah mulai trigger sekarang, itu kan ada trigger yang oke. Nah jadi, sekarang apakah dia mau meneruskan atau dia sampai situ aja? Nah, it depends on the person juga. Cuman what's the step to do untuk kita bisa mencapai self awareness yang dalam tanda kutip cukup lah? Mungkin ya aku nggak tahu ini starting pointnya bisa dari sini apa enggak, tapi we don't take anything for granted. True. Jadi kita nggak merasa bahwa kayak lingkungan ini atau pekerjaan ini nggak akan selamanya gue akan kerja di sini, nggak juga. Suatu waktu itu bisa diambil, atau selamanya kita akan jadi teman. Suatu waktu kita bisa nggak jadi teman. Betul. Atau dalam relasi apapun lah, selamanya kita akan seperti ini. Jadi once kita nggak melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang nggak akan mungkin hilang begitu saja, we don't take it for granted. Kita lebih bisa aware dengan keberadaan kita di lingkungan itu. Jadi gue tahu mungkin suatu waktu gue bisa aja nggak jadi teman lo. Kan gue akan mencoba untuk menjadi teman yang lebih baik, sadar bahwa mungkin sifat-sifat atau perkataan-perkataan gue yang selama ini nggak disukain bisa menjadi penyebab hubungan jadi lebih berjarak dan renggang dan segala macam, ya, gitu, dan terbuka. Cuman untuk orang-orang yang terbuka tuh susah banget sih. Iya, makanya dia bilang tertutup ya. Terus dibuka dulu toplesnya gitu kan, diputer, dijilat, dicelupin. Nah, itu mah makanan tuh yang enak tuh, kue tuh. Ya. Karena kan kita most of the time we take anything for granted. Iya. Iya kan? Iya, karena kayak udah terlalu nyaman kali ya. Iya. Dan nggak mikir ke depannya. Even we take ourselves for granted. Iya, sih. It's true. Betul. Tapi ya mungkin itu bisa jadi starting point sih. Dengan not taking anything for granted, kita jadi bisa lebih aware bahwa iya. kita akan kehilangan apa saja kapan saja. Iya, jadi kita akan melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Iya. Betul. Dan mungkin adding to that, berpikir bahwa apa sih sebenarnya tujuan hidupku, the purpose of our lives. Apakah begini-begini aja udah gini aja, atau kita mau berikan impact ke orang-orang di sekitar, ke komunitas kita, apa di keluarga kita. Dan kalau memang tujuannya ada di sana, pasti dia akan take time untuk think of themselves, apa yang bisa aku lakukan buat orang lain, apa yang misalnya bisa membuat hubungan pertemananku lebih baik, hubungan keluargaku lebih baik, ya kan? Itu menurut aku juga part of. Cuman ini juga ada pertanyaan kayak kadang tuh kita berusaha terlalu keras untuk bisa kita kenal tentang diri kita sendiri, sampai misalnya let's say kita self reflect, tapi saking kerasnya kita sama diri sendiri, kita jadinya overthinking sama kekurangan kita. Jadi fokusnya tuh nggak ke untuk lebih baik, tapi malah jadi overthinking. Itu gimana cara kita bisa ngebalansinnya gitu? Malah kayak be hard on yourself gitu ya. Jadinya bukan self reflection lagi. Makanya itu pentingnya, kita pernah bicara di episode sebelumnya soal self love. Ya kan? Bener lagi, bagaimana kita bisa membalance ini, bahwa memang ada keadaan yang you just need
to accept who you are as who you are. Don't put like too much on yourself gitu loh. Itu dan self love itu akan membantu kita untuk ya membalance ini. Jadi ada hal yang aku memang beginilah aku harus lakukan, atau aku bisa push lagi diriku untuk melakukan atau untuk menjadi seperti ini gitu. Jadi ya menurut aku self love akan sangat membantu untuk not put like too hard on you like atau expect kita harus seperti ini. Saya harus menjadi nomor satu in everything that I do. Saya harus menang di semua kompetisi ya, itu kan kadang-kadang ya itu ada. Jadi ya. Karena idealisme tuh juga menjadi salah satu masalah sih. Karena idealis boleh, tapi kalau misalnya udah overly idealistic tuh kayak jadinya pusing di kitanya sendiri juga ya. Orang yang terlalu idealis tuh balik lagi kayak yang tadi, orang yang terlalu self-centered itu mereka nggak aware. Nggak punya kesadaran diri yang cukup. Karena kalau misalnya terlalu idealis kan berarti dia nggak bisa menyeimbangkan kebutuhan dirinya dengan kebutuhan lingkungan sekitarnya kan. Dan ini semuanya kayaknya terkoneksi ya, karena orang-orang seperti itu tuh bisa saja dia punya trauma dari masa kecil, ya kan? That inner child yang masih belum selesai, the unresolved issues. I mean, ini semua berhubungan sih ya. Kayaknya ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Ya, antara ibu yang ngasih topik. Iya, makanya. Emang jago banget. Tolong ya. Ini ibu yang memberi inspirasi untuk topik. Oh, source of the problem soalnya. Enggak gitu loh. Bukan itu ya maksudnya. Jadi ya berhubungan semua ya intinya. Itulah pentingnya kalian nonton dari episode 1 sampai episode 1. Yes, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Tapi kita belum selesai. Belum. Nih, kalau menurut aku ya, itu kan tadi kita bisa dengan self love untuk menyeimbangkan, tapi kayak let's say ada orang yang a bully. A bully itu biasa berangkat dari unresolved emotion dan trauma inner child dia. Jadi dia mencoba, dia kayak ngarang gitu, bukan ngarang sih, cuman kayak mungkin dia pikir dia aware tentang kekurangannya dia, terlalu aware sama kekurangannya dia sehingga dia mencari sesuatu untuk bikin dia superior. Iya. Jadi dia kayak menutupi kekurangannya dengan cara yang negatif. Betul. Iya nggak sih? Karena banyak banget kasus kayak gitu yang ternyata di balik tirainya tuh emang a mess gitu. Iya. Dia show the perfection of themselves, tapi tirainya itu menutupi semua mess yang ada dalam hidupnya dia. Iya. A bully is aku kasihan sejujurnya sama bully. Iya, dan ya betul, mereka nggak punya, kalau menurut aku bully itu orang yang nggak punya, dia mungkin nggak punya self love atau dia nggak dapat enough love dari orang-orang di sekitar dia. Jadi dia memproyeksi itu jadi ke orang lain. Jadi dalam kutip balas dendam. Iya. Balas dendam ke orang lain yang mungkin dia anggap lebih lemah daripada dia. Padahal sebenarnya kayak belum tentu, Anda mungkin salah gitu. Itu ya, dia nggak punya, kalau sampai dia ngebully orang berarti kan dia nggak punya kesadaran diri bahwa dampak dari yang dia lakukan itu bisa negatif ke orang lain dan bahkan ke diri dia menimbulkan kan. trauma baru lagi ke orang tersebut. Jadi ya cycle-nya berantakan lagi ke mana-mana gitu. Iya, itu very low self aware sih. Dan self esteem juga sih. Iya. Karena kalau misalnya dia self esteemnya rendah, mungkin dia sadar karena dia self esteemnya rendah, dia mencoba untuk menjadi superior supaya dia kelihatan nggak rendah self esteemnya. Ya. Bahkan ada orang walaupun misalnya dia kayak dia pinter banget atau dia cantik banget, tapi dia itu terlalu, malah menurut aku mungkin nggak punya self awareness yang positif. Dia awareness sama yang negatif. Iya. Sehingga yang keluar seperti itu. Iya. Jadinya dia juga jadi insecure. Betul. Bahwa
kayak dia nggak ngerti bahwa dia tuh sedang ngebully orang, atau dia nggak ngerti bahwa apa yang dilakukan tuh salah. Iya. Gitu loh. Jadi bisa saja itu datang dari self reflection, tapi self reflection yang salah. Iya. Ya kan? Nah mungkin kalau misalnya ini kan tadi kita speaking tentang menyeimbangkan self reflection yang bisa positif gitu kan, pengennya kan positif. Mungkin kalau misalnya kita misalnya lagi reflect nih, tapi fokusnya terlalu banyak ke yang negatif, mungkin kita bisa stop dulu, cari sesuatu yang kita senengin, do it, dan mungkin kalau misalnya udah netral lagi, baru balik lagi reflect lagi, tapi dibatasin reflectionnya. Mungkin kita sadar kekurangan kita, tapi fokusnya tuh harus gimana kita bisa memperbaiki hal itu dengan positif. Jadi kita nggak terlalu mumet sama yang negatif-negatif yang kita punya, kekurangan-kekurangan yang kita punya. Kalau self awareness dan self reflection itu ada dalam satu frame, itu tingkatannya harus mana duluan? Kita aware dulu, kemudian kita refleksi, Bisa atau dua-dua ya, bisa aware dulu terus reflect, atau reflect dulu makanya aware. Sebenarnya Iya nggak sih? itu kayak cycle yang muter gitu loh. Ini nih terus panahnya ke sini, ini juga ke sini. Jadi kayak Jadi bisa bulat dua-duanya ya. Iya. Jadi saling melengkapi. Karena dari yang tadi kakak bilang, kalau misalnya dia udah pengen reflect, berarti dia udah aware kan. Lalu dia reflect, dia semakin aware. Jadi ya begitu terus. Kalau di satu frame yang sama, cuman itu kan bisa branching out ke banyak hal lain kan. Iya. Personal growth kah, emotional intelligence kah. Jadi kalau frame utamanya dari situ, pasti dia bisa branching out ke yang lain. Itu. Nah, ini aku baca ya, aku nggak ada bridging soalnya. Banyak yang bilang kalau self awareness itu penting buat hubungan kita dengan orang lain. Menurut kamu, gimana sih caranya kita bisa develop our self awareness biar hubungan kita juga bisa sehat? Ya berat lagi, aduh. Beri ruang buat satu sama lain sih. Jadi harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Oh iya. In a relationship, karena kadang kan balik lagi ke yang contoh-contoh yang tadi, ada orang yang kadang tuh mereka berpikir bahwa dunia ini evolve around themselves. Akhirnya dia ngegas terus. Iya, betul. Ya kan, nggak tahu kapan dia harus ngerem. Sementara akhirnya orang lain jadi merasa left out mungkin, atau gue nggak punya ruang di pertemanan ini, di relationship ini, in any relationship ya. Jadi kita harus harus tahu kapan waktunya kita ngegas, kapan waktunya kita ngerem. Karena kalau orang kayak gitu ya yang ngegas terus, mungkin saat ini dia punya banyak teman. Tapi kan orang nggak akan selalu senang dengan orang seperti itu ya. At the end of the day mungkin aja nanti dia tinggal sendirian baru dia sadar kemana mereka semua. Ternyata selama ini aku nggak berikan ruang ke orang lain, aku doang yang ngegas terus. Jadi mungkin kita tuh perlu untuk develop our self awareness dulu kali ya sebelum we start a long time relationship. Gitu. Betul. Jadi Karena kan kalau misalnya kita sendiri nih sudah fully aware tentang diri kita, tentang apa yang kita mau, tentang kayak our value, kayak apa yang kekuatan kita, kelemahan kita, itu kan berarti kita bisa dengan mudah menempatkan diri di lingkungan manapun, karena kita tahu bahwa lingkungan ini nih seperti ini, dan dengan kekuatan gue bisa kontribusi apa. Dan dengan kelemahan gue harus bisa belajar apa dari sini. Jadi semuanya tuh bisa lebih sehat balance lah. Balance ya. Berarti kayak dalam tanda kutip mulu gue. Tapi pokoknya intinya tuh kayak misalnya kita masuk ke suatu komunitas di mana kita posisinya tuh kita udah aware sama diri kita sendiri. Jadi kita bisa saling melengkapi gitu nggak sih? Jadi give and take-nya tuh ya benar-benar ada. Gitu. Ya, jangan kita minta terus ya take melulu atau give melulu, nggak ada. Karena kalau enggak kita akan merasa
kurang. Ya. Kita akan kurang di dalam komunitas itu, di dalam lingkungan itu, atau kita akan merasa superior. Jadi bisa ya itu tadi, bisa ngerem dan ngegasnya itu. Iya. Jadi yang aware dulu, terus masuk, saling melengkapi, terus jadi semakin aware tentang diri kita dan semakin aware tentang lingkungan kita. Dan terus berkomunikasi. Iya. Ya. Jadi kita juga bisa berani untuk open up ya tentang diri kita sendiri. Betul. Karena saking kita udah develop self awareness kita, saking kita juga udah develop our relationship sama orang-orang tertentu, kita bisa semakin percaya nih, bisa semakin open up tentang apa sih kekurangan gue, apa yang pengen gue pengenin gitu. Iya. Karena ada situasi di mana kalau ada konflik, ada orang itu yang cenderung menghadapi konflik dengan diam. Ada orang yang menghadapi konflik dengan konfrontasi. Atau ada orang yang menghadapi konflik dengan duduk, ngobrol, tenang ngobrol. Iya. Kalau orang yang bisa tenang dan ngobrol itu kan berarti dia sudah aware kan. Betul. Ke dirinya, dia punya self awareness yang cukup kuat, yang dimana dia bisa menganalisa bahwa oke, kalau misalnya konfliknya kayak gini, reaksi gue kalau kayak gini akan jadi hancur, reaksi gue kayak gini akan jadi apa. Jadi dia bisa tenang dan dia menghadapi. Tapi kalau orang yang dia cara menghadapi konfliknya itu adalah dengan diam, Nggak menyelesaikan masalah. iya, atau terlalu berapi-api, itu juga yang menimbulkan bahaya. Nggak masalah. Yang satu tidak menyelesaikan, yang Iya. satu menimbulkan. Iya. It's true. Jadi Jadi- sebenarnya harus ada momen dimana kita menenangkan diri, tapi secukupnya. Iya, jadi itu tuh yang susah sebenarnya. Iya. Self awareness-nya kalau kita praktekkan di dalam situasi konflik itu yang diuji banget itu sih ya. itu cobaannya paling kuat itu di situ. tesnya ya, tesnya. Iya, itu tesnya. Naik level apa enggak Naik gitu level, ya. betul. Iya. Benar-benar. Benar. Iya, berarti emang untuk kita bisa semakin sadar tetap emang harus ada konflik sih. Iya. I mean, Konflik itu nggak selalu jelek ya. not that we want conflict, Iya. tapi konflik itu akan selalu ada dimanapun kita berada, baik secara komunitas Iya. atau secara diri kita sendiri. Itu akan membuat kita semakin kenal sama diri kita, semakin bisa berproses dan ya meningkatkan level of maturity kita juga. Setuju. Iya. Setuju kakak. Ada case nggak Case. tentang self awareness? Kakak ada nggak? Kita baca Reddit aja. Boleh, kita buka Reddit. Yang bisa panjang bacanya boleh. Oke. Siapa? Onver, aku baca boleh ya? Boleh deh, Kak. Kita baca yang why or how do some people lack self-awareness or the ability to self-reflect. Aha. Ini ceritanya gini ya. I once dated someone who never developed this ability. I always wondered how they couldn't have picked up what I consider an innate ability. It just seems normal for any person under any circumstance to rationalize a scenario and their reaction to something in order to improve themselves. To ask the questions of why did I do or say this? Was that right of me? Or how could I have handled this better? I ask myself questions like that in almost every circumstance. Sometimes when even unnecessary, but how could one never be posing such question to themselves? Are those sort of people passively accepting the idea of being submissive to whatever fate awaits them? Or do they just don't care for self-improvement like that? I'm curious as to what causes one's physique to not process thoughts like this. Ini relate lagi. Nah, Was that right of coba me? kita dengar. Was that right? Coba kita of me? dengar Ya, apa. Was that right of me? Iya, jadi Why kayak did I do misalnya this? lagi nongkrong nih, kalau di aku ya di posisi aku lagi nongkrong sama teman-teman atau sama keluarga, terus tiba-tiba aku nyeletuk sesuatu, terus aku kepikiran, aku tadi ngapain ngomong itu? Tapi lama-lama karena saya masih agak low ya self esteemnya, jadi kepikiran terus jadinya
guilty. Jadi guilty, jadinya breakdown segala macam. Jadi I don't feel good about myself, lalalala. Tapi at the other side, ketika aku udah bisa netral, ya aku coba mikir lagi, kayak, oh ini tuh mungkin aku nggak seharusnya begitu. Next time bisa diperbaiki. Cuman kalau based on this case, kan dia nanya kan kayak apakah orang-orang yang nggak pernah mikirin tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, dia tuh emang nggak care tentang personal growth mereka, atau emang dia kayak ya udah aja. Iya begitu aja. Tapi kan ada orang yang kayak gitu ya, orang yang ceplas-ceplos kita bilangnya kan, dia ngomong aja, nanti setelah itu dipikirin atau enggak atau apa yang mau jadi, ya kayak sera-sera whatever it is. Cuman itu salah satu indication bahwa dia kurang aware Iya, sama iya. dirinya sendiri. Tapi aku kadang-kadang gini, ketika aku berkumpul dengan orang-orang tersebut, kayak kadang-kadang aku gini, kenapa aku nggak bisa jadi kayak orang gitu aja ya? Cuek aja, ngomong aja. Tapi nggak bisa. Kalau buat aku sendiri, aku tuh harus mikir berkali-kali untuk ngomong. Dan kadang-kadang, ya itu jadinya telat. Orang udah sampai mana dulu, karena kebanyakan mikirnya, jadinya. Iya tadi aku tuh mau ngomong itu, tapi udah disamber sama itu duluan. Cuman karena kayak, I don't know ya, itu termasuk low self esteem atau apa sih? Jadi kebanyakan mikir dulu baru ngomong. I don't think it's low self esteem, lebih kayak self control yang kadang overly control. Gitu ya, overthinking kayaknya. Jadi it doesn't mean you have a low self esteem, cuman karena kita menjaga perasaan orang lain juga, bisa juga. menjaga situasi agar tetap aman, tentram, damai. Iya. Capek ya? Iya, karena memang bener loh, orang yang suka ceplos-ceplos itu kadang-kadang omongannya dia nyakitin gitu. Ih, kok ngomongnya gini. Tapi kok ngeliat orangnya kayak dia cuek aja. Nah itu tuh yang aku nggak suka sejujurnya. Oh, aku kadang-kadang amazed loh sama orang kayak gitu. Ih, bisa ya dia kayak begitu gitu. Tapi mungkin kita bisa juga ceplos-ceplos, tapi dipikirin dulu ceplos-ceplosnya mau kayak gimana. Kalau dari kakak gimana? Enggak, kalau misalnya kalau dari kasus ini, dari case ini kan kayaknya dia, ya itu tadi, kok nih orang ngomong aja gitu tanpa mikir orang lain. Mungkin kejadiannya berulang atau bagaimana. Jadi dia kan mempertanyakan apakah nih orang tidak punya kemampuan untuk develop themselves to be a better person kan. Nah, itu juga balik, kita nggak tahu ya kondisi mereka, kondisi hubungan itu seperti apa atau kondisi orang itu seperti apa. Mungkin itu bisa berangkat juga dari low self esteem tadi. Iya. Jadinya karena dia nggak tahu caranya, dia nggak punya self worth yang cukup, dia punya self esteem yang low, akhirnya kalau ada, ini kan berarti konflik kan? Iya. Konflik kan? Jadi kalau misalnya ada konflik, ya gitu, dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin nggak harus dikeluarkan, atau ya bodoh, diem aja lah, nggak usah dibahas atau apa. Kayak gitu kan, kayak kita nggak bertumbuh dengan jawaban-jawaban seperti itu atau reaksi-reaksi seperti itu. Jadi bagus kalau yang menceritakan ini, dia kan bilang dia selalu mempertanyakan ke diri sendiri kan. Dia bahkan kadang-kadang dia aware bahkan nggak penting-penting juga tetap dipikirin gitu kayaknya untuk. Nah, dan ya gimana ya, harus dikomunikasikan bahwa, tapi kadang ada orang yang sudah kita komunikasikan pun mereka kayak batu banget gitu. Ya, namanya that's how kalau udah ketemu batu emang batu ya. Mereka bisa kayak bersembunyi di balik excuse bahwa di balik kebatuannya. Iya. Nah, itu nggak ada udang ya, adanya batu lagi. Aduh, udang enak lagi. Di balik udang ada batu kalau itu mah. Di balik batu ada udang. Kalau harusnya kan ada udang di balik batu. Kalau ini ada batu di balik udang. Itu orang itu batu banget gitu loh. Susah. Dan kalau kayak kita udah sadar nih, ini orang batu, dan kayak kita jadi ngerasa nggak nyaman, I feel like it's better untuk kita memberi jarak sih. Ih, aku banget itu. Tapi kalau misalnya it's your kayak
I know what you're Relation saying. Yeah, in a continue. serious Yang relationship. intimate, ya. In your inner ya. Iya. Yang Ring you'll have- satu gitu, ring satu. Kan bisa. Susah kan bikin Iya, jarak maksudnya buat kalau ring misalnya satu. ini kan yang aku talking tuh Iya. kayak tentang yang bukan ring satu, Iya, say, iya, gitu. iya. Maksudnya kalau ring satu ya emang harus dikomunikasikan. Iya, Mau harus ada gimana usaha. pun harus tetap dikomunikasikan. Dia mau dia kayak gimana, ngomong aja terus. Kalau misalnya dia masih kayak gitu, ya udah kasih waktu. Tapi nanti ngomong lagi gitu. Iya. Itu orang-orang yang kalau ring satu batu banget itu kalau dia baptis ulang tuh dicelup 15 menit. Mati dong tante. Nah, gitu ya. Itu namanya pembunuhan berencana itu. Oh, pembunuhan halal. Enggak ya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak, ya. Iya, cuman kalau yang aku pikirin sih kalau misalnya emang masih bukan orang yang sepenting itu dan se-influential itu dalam hidup lo, ya udah. Pertanyaannya gini, kok lu bisa end up sama orang batu? Iya lagi. Karena gue juga batu. Batu ketemu batu. Lu tuh stalking karang. katanya. Ya. Iya, gitu sih. Cuman kalau misalnya emang ring satu banget, intimate banget, Iya. diusahakan lah. Kalau pertanyaan dia, kok bisa ya ada orang kayak gitu? Iya. Bisa aja sih. Bisa banget. Most of the time karena ya mereka punya low self esteem itu. Dan mungkin ada background story yang mungkin kita juga belum tahu Iya. atau gimana ya. Ya, Itu bisa banyak jadi hal salah ya. satu faktor. Banyak hal yang bisa mempengaruhi orang itu seperti itu. Tapi bagus sih yang si Tapi paling nggak kalau ada misalnya ya dia berteman gitu. Kalau dia udah nyadari orang ini seperti ini, mungkin dia kan bisa ngingetin ya. Kalau mereka memang pertemanannya sehat, dia kan akan bisa ngingetin dan membantu orang itu untuk menjadi lebih baik ya, menjadi self aware. Tapi kalau mungkin udah dicoba enggak juga ya paling ya itu tadi. Udah gua tinggalin aja deh, ya kan? Karena daripada jadiin kita jadi bebannya kita, Daripada bikin gua nggak waras. Iya. Udah. Bye bye. cuman itu kan tergantung kondisi ya. Kalau misalnya nggak se-intimate itu, Iya. kalau intimate ya kita ngikutin komitmen kita juga. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kalau itu intimate, artinya memang dalam hubungan circle yang sangat ya tadi kita bilang ring satu ya, very inner circle. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Itu punchline Ya. Aku tengking gitu ya. apa ya? itu jawabannya pakai mikir tapi dari hati. Siram air. Hah? Siram air. Siram air. Karena batu kalau disiram air kan lama-lama lunak juga. Iya, tapi itu butuh waktu lama loh. Iya, siram air. Tergantung batunya batu apa. Tergantungnya batu apa. Batu cadas. Oke. Iya. Iya. Ya maksudnya kalau misalnya itu di my inner circle aku, ya kita coba ngomong heart to heart, apa sih yang sebenarnya lo rasain? Gue ngerasa lo tuh kayak gini. Mungkin kita bisa adjust kali ya. Iya. Kita bisa adjust dari gue adjust, lo adjust, biar kita bisa ketemu di tengah-tengah. Iya. Itu. Bagus. Dan kalau misalnya nggak ketemu dengan approach yang Kiko buat itu nggak ketemu, kita kayaknya harus nggak boleh tertutup untuk minta bantuan Nah, betul, benar-benar. betul. Profesional. Pihak ketiga. pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa dari orang yang netral di dalam the inner circle itu, ring satu itu juga, atau profesional. Iya. Iya. Iya, benar. Dan itu harus sangat membuka diri banget karena banyak orang yang sangat tertutup tentang itu, sangat tertutup tentang itu dan ya itu akan sulit kalau kita pakai mediasi tapi orang keduanya ini menolak mediasi. Ya, Iya. betul. Ya. Perlu deep talk. Iya, langsung mikir semua. Langsung mikir. makanya tadi aku bilang kan ngomong heart to heart. Ya. Kayak kalau emang lo itu ya lo ngomong jujur aja kan kita deket. Kita kan Iya. Itu berarti kita harus create psychological safety ya. iya. Artinya bahwa
kamu ngomong apa adanya, aku akan terima, aku Iya. nggak akan marah, aku nggak akan Iya, ninggalin kamu, betul. ya kan? Tapi jujur aja, please. Gitu. You can be as vulnerable as you can di Iya, depan aku, and iya. I will accept it. Ya, kan ada orang takut gitu ya. Betul. Ketika aku jujur, kamu akan ninggalin, atau Iya. kamu nggak akan berteman lama aku lagi, atau kamu akan putus dengan aku, atau things like Iya, that. iya. Kadang kita kalau jadi cewek kan, kalau ke cowok kayak, kamu ngomong aja jujur, aku tuh lebih menghargai kalau kamu jujur. Tapi cowoknya tuh bakal kayak, gue kalau jujur lu bisa sakit hati, lu bisa Iya, reaksinya begini, iya. lu bisa yang ada makin tambah ini. Nah, itu penting juga di kita untuk bisa aware tentang gimana kita bisa bereaksi di depan orang yang lagi cerita sama kita. Itu sebenarnya berat sih, cuman from what I've done, mungkin ya gitu, ya aku coba untuk kontrol reaksi aku. Mungkin ya enggak juga sih, Oke juga. cuman kayak aku jujur tapi aku nggak masking, tapi aku kontrol supaya nggak mempengaruhi orang yang lagi cerita sama aku. Itu mungkin dari point of view aku ya, mungkin berbeda treatment masing-masing orang kan, Iya, pasti berbeda pasti, ya. pasti. Tuh. Gitu ya, berat lah. Tapi hidup nggak selalu lucu, tapi kita tetap bisa ketawa. Yeah, right. Anyway, thank you Tante Vivi, thank you Kak Fer. Thank you, for the Kiko. show. Thank you teman-teman semua udah nonton kita, udah dengerin kita. Semoga kalian gak bosan. Kalau bosan lanjutin aja. Okay? See you on the next episode. Ciao. Bye. Beanbag Talk.